warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Saya Musyaifah Risa Sabila dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Informasi dan Perpustakaan dari Universitas Airlangga Surabaya. Di sini saya mendapatkan tugas mengenai transfer knowledge sharing dan knowledge transfer, dan memilih Bapak untuk menjadi narasumber dari tugas saya. Sebelumnya, apakah Bapak mau memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oh iya. Kenalkan, nama saya Ahmad dari Tambak Boyo Tuban. Sebenarnya bagaimana sih awal Bapak untuk membuat usaha perikanan? Oh, masalah perikanan. Ya, coba ini saya mau jelaskan untuk mengelola ikan yang mau dikeringkan. Ini ada dua proses pengeringan ikan. Pada waktu sekarang memang agak sepi, ikan-ikan agak sepi, jadi sementara ini libur karena musim-musim kayak gini banyak angin juga ombak, maka karena itu untuk mengelola sekarang jadi kalau kita ada ikan juga kita kelola. Nah, untuk mengelola ikan ini ada dua cara, yaitu yang diasin pakai garam, itu juga ada yang direbus. Kalau yang diasin itu hanya sekitar 1 malam, paginya langsung dicuci, dijemur. Ya, kalau yang direbus itu harus dicampuri garam, diasin dulu, dicampur es batu, ya, terus langsung sekitar 1 jam sudah bisa direbus. Jadi direbus, setelah direbus itu dikeringkan, dijemur. Kalau ikan yang besar kan ikan ada ikan teri juga sama, cara pengelolanya juga direbus terus langsung dijemur. Satu hari itu kan waktu cuaca lagi panas. Kalau panas, cuaca panas, kalau ikan teri itu bisa kering. Kalau ikan seperti halnya ikan layang, ikan tamban itu sekitar 2 hari. 1 hari penjemuran, besok setengah hari sudah bisa. Tapi bagaimana kalau jamur itu sampai berapa hari jika cuacanya itu lagi mendung hujan? Kalau mendung ya cuman diangin-anginkan aja, jadi nggak ditutup rapat. Kalau ditutup rapat akhirnya mengundang lalat-lalat hijau, akhirnya banyak belatung, jadi nggak bisa. Jadi memang kalau cuacanya hujan juga bisa sampai 3 hari sampai 4 hari tinggal diajak. Kalau memang cuacanya bagus, ikan tambang, ikan layang itu penjemuran sekitar 1 hari setengah hari itu bisa masuk, nggak bisa dipak. Ada, jadi sejarahnya ya memang ya dari mulai pertama ya kecil-kecilan untuk belajar cara pengelola ikan, bagaimana ikannya itu bisa bagus, harus dengan beberapa teknik, dengan beberapa pengelolaan supaya ikan itu bisa bagus, juga bisa segar. Akhirnya
di pasaran itu bisa laku. Kalau yang itu kalau musim-musim mendung itu banyak, akhirnya banyak yang jadi PS. Yang PS itu bisa laku juga bisa, tapi harganya kan murah. Harganya murah juga, resikonya juga banyak kalau waktu itu, waktu mendung-mendung. Jadi biasanya kalau waktu cuaca panas itu bisa cepat kering, kalau mendung itu sampai 4 hari sampai 5 hari juga kualitasnya juga agak gitu, kurang bagus, harga juga menurun. Dan memang ya semua usaha itu harus dengan ketelitian yang begitu mendalam. Ya, ada untung ya ada rugi. Semua usaha itu ada keuntungan juga ada kerugian. Tapi bagaimana lagi kita semua sebagai insan yang biasa, yang diwajibkan hanya untuk ikhtiar, tentuan semua itu adalah milik Allah. Udah berapa tahun? Ini udah sekitar, ya udah lama, mulai ada 30-an tahun. Ya kan, ya teman, punya saudara, untuk cara mengelola ikan gimana, itu kadar garamnya berapa, ada yang permintaan. Juga dulu ada dari Batam itu minta kadar garamnya harus dikurangin segini, itu juga bisa harga memang di sini berasa. Kalau agak asin lain lagi harganya, kalau dikurangi kadar garamnya juga nanti bisa, karena biasanya itu kalau di satu kintal kalau kadar garamnya sedikit mengurang itu cuma jadi 25 kilo atau sampai 30 kilo. Jadi bagaimana kita untuk cara pengelolanya, pokoknya yang lebih bagus dari sana permintaan itu harga rata-rata, jadi kita bisa melayani. Kalau harganya nggak bisa itu, jadi kita bisa nggak melayani. Kalau harga-harga biasa itu kadar garamnya juga nggak asin sedikit. Ngambil ikan di sini dari nelayan sini juga ngambil dari itu pelabuhan itu Sarang, dari Kragan, dari Madura, dari Jember gitu. Dari Jember ambil gitu. Kalau di sana musim ambil dari Sendang Biru Malang, sampai Sendang Biru itu juga biasanya itu kalau ada ikan banyak kita ambil. Kalau kita bisa jual kita ambil, tinggal gimana harganya di sana. Kalau harganya di sana terlalu mahal kita nggak bisa ambil. Itu Makanya harga itu kepala bedong ke Sipurun jadi. Kita mengikuti pasaran. Enten 6 ton cukup 7 ton wonten nang mawon. Nggih. Bodi namun enten gede. Nah, kalau di sini tuh ada ikan belah, itu juga ada ikan tawar juga ada. Iya. Kalau ikan beloso itu gabus laut. Nah, gabus laut itu kalau yang besar itu diasin dibelah, cuman asinnya sedikit gitu. Kalau yang kecil sekitar 1 jari itu dibelah, dipotong kepala, nanti ditawar. Untuk penjualannya bagaimana? Penjualan ya di Jakarta, Bandung.
Kalau yang rebusan biasanya Untuk untuk pemprosesan biasanya ngambil ikannya di mana? untuk untuk itu pembelian ikan biasanya ada itu kiriman dari Sendang Biru kalau di sana musim, dari Jember itu juga kalau musim sama itu hubungan sama itu orang-orang di sana ada dari Madura juga ada, dari Sarawak, Jawa Tengah, bahkan sampai Kendang itu di TPI di Tunjuwana itu juga ada. Tunjuwana biasanya itu sana ikan seperti halnya ikan belusu, gabus laut. Ada yang besar, sana sangat besar ya. Kalau kecil-kecil itu biasanya dari daerah sini, dari sekitar kecil, satu jari itu dibelah, dipotong kepala, ditawar. Kalau yang besar itu ya dipotong kepala, nanti dibelah, tapi enggak salah, jadi diasin pakai garam, campur dengan es batu supaya agak fresh. Kalau orang es batu juga nanti juga bisa agak suram warnanya, enggak bening, enggak gelap. Ada nih sepedaan gimana untuk penjualannya itu sampai mana? Penjualan ya kita kirim ke Jakarta, Solo, Semarang. Di Jakarta kalau ikan yang itu ikan tamban yang direbus itu kirimnya biasanya langsung ke Metro Lampung. Ikan jenis-jenis ikan itu ada ikan teri, ikan layang, ikan tamban, ikan loso itu gabus laut, juga lain-lain juga banyak. Pokoknya apa ikan keting, ikan apa itu? Ya, pokoknya banyak sih. Untuk memproses satu-satunya itu ya apa menamakan satu-satunya juga sangat sulit. Dan campur-campur itu ada ikan tamban yang kecil, ada yang besar, ikan apa saja itu, layang, banyak untuk jenis-jenis ikan. Ikan teri juga banyak, nanti ada ikan teri yang kecil, ada yang agak besar, ada yang agak besar lagi, ada yang hitam, ada yang putih. Kalau hitam biasanya dari nelayan, dari daerah Hulu, dari nelayan kecil yang dapatnya siang itu terinya hitam. Nanti kalau dapatnya malam atau sore itu juga lain lagi. Itu udah terinya teri agak lebih lain warnanya. Kalau yang bagus itu yang hitam, itu sangat dicari di pasaran hitam. Ya dulu banyak, sekarang kan banyak nelayan yang agak besar untuk mencari ikan, tapi berangkatnya pagi, dapatnya siang, Berarti maksudnya itu dapatnya ikan putih. Kalau nelayan kecil berangkat pagi, siang kan udah nyampe, paling lambat jam 1 siang udah nyampe, dapatnya ikan yang hitam. Jadi terinya agak bulat, kalau teri putih itu agak tipis, lagi agak bulat. Gini Pak, kan lagi ada penjualan jadi di kota-kota. Tapi orang yang udah
pasar, di sana juga ada yang beli, ada baku lagi dari desa-desa itu untuk keliling. Apalagi sekarang sudah banyak sistem-sistem penjualan keliling ke rumah-rumah. Biasanya bertahan berapa lama? Ikan itu bagaimana baik dan buruknya atau penyimpanannya. Pokoknya dalam penyimpanan itu dalam suhu agak dingin itu bisa lebih lama. Makanya dari sini atau penjemur seperti halnya saya itu bikin pendingin fosforit, pendingin setelah di packing, kartusin, dimasukin ke dalam pendingin sebelum dibawa ke pasar atau yang sana dari Jakarta. Dari sana juga, dari Jakarta itu orang yang saya kirimin itu juga punya pendingin. Jadi sini masuk pendingin untuk lebih amannya ikan. Kalau dibuka, langsung dibuka, apalagi panas, itu jadi warnanya berubah, enggak kuat panas. Kalau misalkan ikan yang besar itu kayak lebih ke pabrik apa kayak Enggak, ini pesanannya itu semua dari penjual, ya penjual di pasar-pasar. Pabrik itu enggak ada yang di sini. Biasanya memang dari dinas apa itu ada minta ikan gini untuk membantu di daerah yang kebanjiran, itu minta misalnya berapa kuintal atau berapa ton, itu untuk membantu nanti di sana tempat kebanjiran itu kan dibagi-bagi untuk membantu orang yang kena bencana. itu kesan-kesannya jadi kayak Pengawet enggak, kalau enggak ada pengawetnya itu garam. Jadi garam itu ada sebagai pengawet. Kalau nggak dikasih garam itu memang ditawar, nggak dikasih apa-apa. Jadi cuma langsung dicuci, yang ditawar itu dicuci langsung dijemur sampai kering. perbedaan apa itu apa sih kayak kadaluarsa gitu. Kadaluarsa itu memang nggak ada bagi saya. Kayak itu loh apa sih kayak perbedaannya kayak kalau tawar itu berapa bulan. Oh, untuk penjemuran. Enggak kan kalau udah Kadaluarsa, dijual iya. lebih awetan yang mana? Lebih awet yang tawar. Yang tawar. Iya. Jadi kalau tawar kena angin semakin kering gitu. Kalau asin biasanya itu keluar kadar garamnya. Jadi memang cuman warnanya doang berubah. Bisa diproses. Bisa semua. Itu pemrosesannya gimana? Yang tawar itu enggak pakai apa sih? Pakai garam. Kalau tawar kan nggak pakai garam, langsung dicuci. Kalau asin, untuk pemesan asin itu mau biasanya kalau ikan teri 1 malam, sore diasin, besok pagi langsung dicuci bersih. Setelah dicuci dijemur. Jadi memang lain ikan juga lain, kadar garamnya juga nanti juga berbeda. Kalau mahalan mana? Mahalan teri mahal, ikan teri hitam itu mahal. Kalau sekarang harga teri mencapai yang 45 sampai 50. Kalau yang rebus kalau yang nggak rebus, tapi sekarang semua permintaan banyak yang rebus. Ya sama-sama awetnya sama. Kalau yang rebus kan nggak seberapa asin. Kalau yang cuma pakai garam, cuma digaramin doang langsung dicuci jemur itu kan lebih asin.
itu kan mintanya yang bagus. Ah. Kalau yang jelek-jelek PS itu Ya PS itu dibuat apa guys? biasanya ada orang yang beli di itu yang ngambil itu langsung dikirimkan ke itu apa orang yang bikin yang punya ayam Kelola. dikelola jadi makan ayam tapi dicampur sama itu apa saja yang kebutuhan makanan ayam jadi dan terutama kan itu vitamin protein ayam apa ikan laut gitu, yang diperlukan di ayam itu memang semuanya dari PS yaitu yang nggak yang nggak laku di pasaran nggak laku dijual itu masuknya di PS itu dikirimkan ke pabrik itu pabrik sentral bikin makan ayam Harganya juga murah. sangat murah harganya yang seperti halnya rebusan kalau rebusan kan sekarang itu permintaannya baik yang itu agak jelek walaupun itu bagus permintaannya suruh dipotong kepala nah kepalanya itu biasanya masuknya kepada itu orang yang punya ayam telur baik ayam potong Itu juga diasinkan. ya emang kalau rebus itu memang asin tapi nggak seberapa memang harga rebus dengan harga yang tawar itu juga laku mahalan yang tawar tapi nggak asin Yang tawar biasanya yang ikan apa? ikan tawar itu teri Teri aja. teri ditawar ada yang direbus ada jadi tinggal gimana itu dalam situasi pasar kalau situasi pasar minta tawar ditawar situasi pasar itu minta direbus Berarti sesuai permintaan. iya gitu biasanya kalau sangat banyak ikan itu ya di pasaran kalau direbus mintanya yang itu yang asin enggak direbus kalau ya sesuai permintaan ya sedikit-sedikit kita bikinin asin kita bikinin enggak direbus bikinin yang rebus bikinin kalau teri bikinin yang tawar kalau agak kecil itu ditawar jadi yang lebih kecil itu ditawar kalau yang besar nanti direbus seperti halnya ikan layang satu jari baik di bawahnya baik di atasnya itu direbus semua Enggak cuma kayak orang karena ada permintaan. Terus makanya misalnya hari ini satu tapi pada saat itu kayak barangnya belum ada. ya itu hubungin temen yang lain kalau punya kalau harga sesuai kalau harganya sesuai ya kita ambilin dari teman kalau teman juga nggak ada sini nggak ada di nelayan juga kosong nggak ada hasil nelayan dari mulai mana itu Jember Juwana Sarang Sendang Biru nggak ada ya kita pending dulu permintaan itu Yang itu kan juga di daerah. ya sekitar sini aja dari sekitar Tambak Boyo tapi biasanya ya cuma sedikit gitu adanya kalau pemerintahnya banyak sini cuma ada sedikit ya nggak berani ngirim ongkos kendaraan ya maksudnya nggak ya itu apa kan kurang muatan nggak penuh gitu. Kalau ada gabungan sama teman sini 2 ton sama 2 ton karena ada 1
nabung ongkos kirim, jadi itu sama-sama. Nanti kan itu charterannya itu kendaraan, ongkos kendaraan itu cuman 2 ton kan itu. Biasanya kiriman itu di satu kiriman kalau diesel biasanya itu ton-tonan. Kalau satu kilonya per kilonya itu biasanya 700 jadi muatan berapa ton tinggal itu dikalikan 700. Sedikit kan kendaraannya yang nggak mau. Kalau sini suruh bawa ke sana nanti kemahalan ongkos juga sini nggak untung. Kendala apakah ada kendala dalam pemrosesan ikan? Wah, kendala itu ya memang semuanya berisiko. Dari mulai kita beli dari salang, kelihatannya di sana bagus ikannya, tapi dibawa ke sini karena kurang kurang espati, ya dikasih espati. Di sini sudah kalau perjalanan karena itu nggak tentu di perjalanan macet kadang itu akhirnya kalau lama belum diproses, belum nyampe tempat nyampe gudang kan akhirnya agak bau ikan gitu. Tapi itu masih diproses. Ya masih diproses, walaupun agak jelek tetap diproses. Nanti itu biasanya itu direbus, setelah itu dikasih di sini nyampe sini langsung dikasih garam dulu, kasih es yang banyak, langsung direbus. Jadi memang ya resikonya ya banyak. Dari dulu itu dari Madura ke sana tuh bagus, nyampe sini hancur. Dari Jember ke sana tuh bagus, perjalanan hancur. Resiko banyak sekali. Jadi kalau untuk pengelolaan ikan, untuk pengeringan ikan ini memang harus teliti lah. Kalau nggak teliti ya resikonya memang tidak bisa. Semua pekerjaan, semua apa saja itu mengandung resiko. Itu masalah kendala keuangan. Oh, masalah keuangan biasa ya gitulah. Jadi kita kadang kirim sana sampai di Kanota belum dikasih. Wah, nanti tinggal gimana orangnya. Sana yang membeli, penjual di sana itu biasanya diperlambat. Wah, karena sini kekurangan uang. Ya resiko lagi. Kita bikin cari modal lagi. Memang sangat itu kan. Resikonya juga banyak. Ya banyak yang ikan dari sini bagus. Sudah di packing di perjalanan kadang ada kendala itu kendaraan karena kerusakan kendaraan jadi agak lama terlalu jadi kan panas di kendaraan kan panas tutupin terus di perjalanan sangat panas karena kepanasan itu juga berubah sudah jelek yang sana jadi jelek itu harganya juga dipotong lagi ya rugi. Memang banyak sekali itu risiko untuk masalah pengelola ikan kering itu memang banyak sekali risiko. Memang walaupun gitu katanya ikan juga kembali nggak mau saya setelah kembali di sini kan sudah berapa itu ongkosnya berapa pekerja berapa semuanya itu akhirnya pembelian umpamanya mencapai 5 juta penjualan tinggal 2,5 atau sampai 2 juta kan kita rugi 3 juta. Alami saja, kita jalani saja.
itu yang dijalani. Tinggal gimana ya kita ya pokoknya kita sama-sama jalan itu. Ya kadang ya ada pembelian yang kalau sama minta biasanya masa keuangan itu agak cepat. Kalau sini yang kirim sana keuangan lambat, resikonya. Ya mau rebusan tadi juga itu apa di sini tuh pengrebusan itu mau apanya cara pengrebusan juga enggak ada asinnya, enggak terlalu asin gitu. Nanti setelah kira-kira 1 jam sudah bisa direbus. Nanti kalau kelamaan keasinan kalau direbus juga jelek, ikannya lebih rusak. Tambahan ikan teri itu yang harus langsung direbus itu bagus. Ikan tambahan paling tidak diasin sampai 4 jam. Kan tambah. Cui, Oh, cuy. cui. Kalau di sini kan cui tambahan. Jadi karena kan sisipnya agak tebal. Kalau ikan teri, ikan layang kan nggak ada sisipnya. Dan tongkol kecil, kalau tongkol kecil ya tongkol besar sini nggak beli. Kalau tongkol besar nggak bisa kering, itu masuknya biasanya di pasaran langsung ikan segar gitu. Biasanya makingnya apa, Pak? Untuk pemakingan pakai kardus sekitar 9 kilo sampai 10 kilo kardus kecil. Seperti hanya bekas itu kardus palmita, terus senia, minyak itu bekas minyak itu biasanya kalau rebusan cuma 9 kilo sampai kalau agak besar dikit capai 10 kilo. Tapi kalau yang asin itu agak lebih berat, bisa 15 kilo. Kalau rebusan itu sama saja. Terus Iya, ikan cui nanti di packing pakai kardus itu beratnya cuma segitu. Ya. Karena lebih ringan, ikannya lebih ringan, udah matang. kalau kan kalau kering maksudnya kalau gatel Pengeringan gimana? kan kalau berat misalnya Ya, kan timbangannya otomatis kan berat. ya, Nah, pas dikeringkan kan timbangannya berkurang. ya. Maksudnya ada kerugian atau sama aja? Ya kita kan belinya kan gini, seumpama Loh, harga ikan kering mencapai sekian ribu, namanya 20.000 ya. Terus ikan basah 1 kilonya biasanya kan mencapai berapa? Ya gantangan kita 5.000 lah. Nah untuk pengelola setelah dikelola, diasin atau direbus itu kan otomatis berkurang beratnya. Ya kita kalkulasi, kita jual ikan ini lakunya 20.000. Kalau saya beli ikan basah harganya sekian, nanti dikalkulasi ikan 5 ton itu jadinya berapa kintal, bisa mencapai enggak. Biasanya kalau kekeringan itu memang itu agak rugi, harus sedang. Kalau kekeringan juga jelek, kalau kekeringan sangat biasanya jelek. Makanya dari itu setelah di packing masukin kardus langsung dimasukin ke pendingin. Kalau kekeringan memang ya kita harus, makanya dari itu dari mulai untuk pengelola mengelola ikan mengasih itu
mulai proses sampai kering kita harus tawar. Oh ini nggak kering, langsung suruh masukin. Jadi gitu. Nyetop dari yang sunat nyetop. Nah, itu biasa. Kalau ada ikan emang kita kerja. Jadi kerjanya setiap hari. Iya, tiap hari kerja. Sedianya pokoknya itu. Jadi kan itu dikumpulin dulu, nanti ditawarin ke sana, gitu. Mau nggak ikan ini? Kalau mau beli, kalau enggak cari yang lain. Kan gorengan terus kan agak lama penyimpanannya. Itu dipendingin. Apa mengurangi kualitasnya. Kalau dimasukin ke pendingin enggak, Enggak. masih bagus, masih oke. Kalau nggak dimasukin pendingin, cuma ditumpuk di gudang, itu kualitas juga lama. Makanya pakai pendingin untuk lebih aman. Kalau ikan sudah kering, nggak dimasukin pendingin, 2 hari sudah kelihatan berubah. Apalagi cuaca panas, kurang lembab cuacanya itu di gudang, Berarti harus bisa berubah total. di cuaca yang lembab. Ya, lebih sebenarnya itu pendingin di kastorik. Tapi kan kering kan. Ya udah kering, Enggak masalah. enggak tuh. Itu malah agak fresh jadinya, Oh. jadi fresh, tetap utuh kayak gitu. Kalau nggak dimasukin pendingin, kena cuaca, kena angin, udah berubah. Cuma warnanya doang. Kalau warnanya sudah dipakai gombal, dibersihin, udah bagus. Tapi kan untuk penjualan kan harus itu. Nah, kelihatannya ikannya bagus gitu. Orang membeli kan milih yang bagus. Itu dari yang biasa beli dari Jakarta, kadang ada ikan-ikan yang jelek sana, bisa kadang biasa suruh jualin. Ini buat itu apa? Jualin ke itu, jangan dikirim ternak itu, yang dikirim ke SPS itu. Ya, yang punya ayam untuk bikin tepung itu makanan. Silakan minum dulu. Iya. Nah, Ya, untuk kan kalau masalah ikan yang tawar, yang dikeringkan kan akan panjang. Beda kalau ikan diasinkan, otomatis dia kayak lembab kalau lama. Untuk peminatnya itu, dia itu banyak ke yang tawar apa yang asin. masalah peminat masyarakat untuk membeli ikan gitu di sana. Untuk tawar dan asin seperti hanya teri tawar, itu teri yang rebus, itu tinggal daerahnya masing-masing. Kalau di pegunungan kita makan, sebenarnya kita makan. Kalau di daerah sini masakan ini sudah cukup asinnya. Tapi kalau di pegunungan masih kurang asin karena cuaca dingin. Nah, seperti halnya di Wonosobo, Dieng, itu permintaan yang asin. Jadi harus asin. Kalau makan yang ikan yang tawar itu nggak terasa karena kurang asin. Jadi semua itu lain daerah. Apa katanya biasanya sih? Lain belalang, lain itu, nah gitu aja. Jadi tinggal daerahnya masing-masing untuk masalah ikan itu permintaan. Di daerah dingin mintanya yang asin. Kalau di daerah sedang seperti halnya di Tuban kan
sama-sama laku. Kita juga kirim ke daerah Batak. Batak itu enggak rebusan, kalau di sini rebusan itu jalannya ke daerah Jakarta, Solo, Bandung, Lampung, rebusan. Jambi karena kita rebusan. Dari sini banyak yang kirim. Semua penumur yang ada di sini kirimnya ke sana semua. Makanya itu terlalu banyak. Jadi kita ya, mulai dari pembelian ikan basah sudah saingan harga, tinggal bagaimana penjualannya. Kalau memang yang dikirim di sana masih kuat harga, kita beli. Kalau nggak kuat, ya kita nggak beli. Begitu. Saya penasaran Pak, kan untuk waktu sebelum COVID kan kan otomatis kan semuanya lancar. Tapi kalau waktu habis setelah COVID, itu kayak peminatnya dari pelanggan itu semakin sedikit atau banyak, tapi yang apa sih barangnya tuh sedikit. Memang sama aja. Jadi sebelumnya COVID juga sama saja pada waktu COVID. Cuman itu perbedaannya kan itu cuma sebentar pada waktu itu di lockdown. Memang kita proses terus di lockdown tetap kita proses dia kerja. Setelah ada pelonggaran, jadi untuk pemulihan ekonomi kan, jadi mau beli barang kan boleh jalan, kita tetap jalan Jakarta masuk. Jadi untuk kelancaran masalah itu kan memang kebutuhan orang masing-masing untuk tahu solusi. Kita membutuhkan itu tetap kita akan belanja. Nah, terus masalah sedikit barang dan banyaknya barang tergantung alam gitu. Jadi hasil laut itu banyak, ya kita itu mengelola banyak. Kalau hasilnya di laut cuma dikit, kita juga mengelola sedikit. Tergantung bagaimana penghasilan laut dan cuaca laut gitu. Dan dulu kalau dari Sendang Biru itu kalau di sana banyak, bisa satu hari itu kan satu kolkis ya. Kirim besok satu kolkis lagi. Masalah keuangan juga ya saling sama kepercayaan gitu. Jadi nggak langsung kita beli langsung bayar enggak. Ya kalau kita ada uang kita transfer sana, kalau nggak ada dulu besoknya. Pengeringan juga untuk penjualan kering juga begitu. Kadang saya kirim dulu sana belum dikasih uang, kadang minta bon dulu gitu. Ya pokoknya kita sama-sama mempunyai komitmen untuk saling menjaga kualitas ikan, menjaga kepercayaan seperti yang keuangan itu. Ya kita sedikit-sedikit lah, kita dikit-dikit. Ya kalau kita punya uang lagi, walaupun dibayar cuma separuh kita kasih, maupun belum lunas kan kita sama-sama kita jualnya juga gitu. Kita kirim ke pasar dibayar separuh, kadang cuma kirim doang, besok uangnya waktu kiriman kedua dikasih gitu. Kadang ya biasa itu, wah ini yang kemarin belum lunas kita tambah lagi gitu.
sebetulnya sama-sama jadi untuk menjaga ya kita semua kan membutuhkan orang, membutuhkan kepercayaan. Kalau sudah kepercayaannya kita nggak dijaga kan kita sudah putus, sudah gitu. Wah uangnya ini agak susah, padahal ikan udah habis, kan kita juga pikir-pikir. Itu mulai dari bawah sampai atas gitu. Makasih Pak Piro sudah ini? mau Oke. rolas narasumber. Gampangnya berbincang-bincang gitu Ya, aja cicilnya 1000. tentang pengalaman. Ya, saya juga berterima kasih kepada Anda telah bersilaturahim kepada saya untuk saling memperkenalkan diri juga tentang masalah Wis sih, pengelolaan itu ikan ini. Semoga besok nek menjadi kurangan. bekal kita menjadi Ada nih. bekal Gak kita kok untuk siji lah, selanjutnya. limo ngono lho, sak kurangan niku apa sih ngono Oh, terus. ini jejer Wis jejer. sih. Yang bisa menjadikan ilmu yang manfaat dan bermanfaat. Dan juga saya minta maaf semua kesalahan saya dan Goreng sih simpang ini. Kurang di. mengucapkan terima kasih atas kehadiran Lah nek ape langsung tak mateng nang kok tak adem lagi.